firman Tuhan jadi renungan kita pada pagi hari ini tanggal 4 Desember 2023, kitab 1 Samuel 27. Perikopnya Daud di antara orang Filistin. Tetapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi ke seluruh daerah Israel, dan aku akan terluput dari tangannya. Bersiaplah Daud lalu berjalan ke sana, ia dan ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia itu, kepada Akhis bin Maok, raja kota Gad. Daud dan semua orangnya menetap pada Akhis di Gad, masing-masing dengan rumah tangganya. Daud dengan kedua orang istrinya, yakni Ahinoam perempuan Yisril dan Abigail bekas istri Nabal perempuan Karmel. Setelah diberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah melarikan diri ke Gad, ia tidak lagi mencarinya. Berkatalah Daud kepada Akhis, jika kiranya aku mendapat belas kasihanmu, biarlah diberikan kepadaku tempat di salah satu kota di tanah datar, supaya aku tinggal di sana. Mengapa hambamu ini tinggal padamu di kota kerajaan ini? Maka pada hari itu Akhis memberikan Jiklak kepadanya. Itulah sebabnya Jiklak menjadi kepunyaan raja-raja Yehuda sampai sekarang. Dan lamanya Daud tinggal di daerah orang Filistin adalah 1 tahun 4 bulan. Maka Daud dan orang-orangnya bergerak maju dan menyerbu orang Gesur, orang Girji, dan orang Amalek. Sebab orang-orang inilah penduduk negeri itu yang membentang dari Telam ke arah Syur sampai tanah Mesir. Apabila Daud memusnahkan negeri itu, orang pun tidak dibiarkannya hidup, baik laki-laki maupun perempuan. Ia merampas kambing, domba, lembu, keledai, unta, dan pakaian. Kemudian pulanglah ia dan kembali kepada Akhis. Jika Akhis bertanya, di mana kamu menyerbu pada hari ini? Maka jawab Daud, di tanah Negev Yehuda, atau di tanah Negev orang Yerahmeel, atau di tanah Negev orang Keni. Daud tidak membiarkan hidup seorang pun, baik laki-laki maupun perempuan, untuk dibawa ke Gad. Sebab pikirnya, jangan-jangan mereka mengabarkan tentang kami dengan berkata, beginilah dilakukan Daud. Itulah kebiasaannya selama ia tinggal di daerah orang Filistin. Tetapi Akhis mempercayai Daud, sebab pikirnya, tentulah ia telah membuat diri dibenci di antara orang Israel bangsanya. Ia akan menjadi hambaku sampai selamanya. Ya. Jadi ini adalah lanjutan dari pelarian Daud, ya, dari Saul. Dan perikop ini Daud pergi keluar dari tanah Israel dan ke daerah Filistin. Dan dalam perikop ini yang menjadi renungan kita adalah ada dua hal. Yang pertama, bagaimana Daud ini ingin menghindari dari apa yang selama ini direncanakan oleh Saul, yaitu untuk membunuh dia. Nah, dalam perikop ini mungkin kita bisa juga melihat gitu ya, bagaimana Yesus, bagaimana Musa gitu ya, yang ketika ada ancaman, ya, Musa dibuang ke Sungai Nil. Bagaimana Yesus pun ketika ada pembantaian, dia harus keluar
Dan mungkin ini juga salah satu jadi perenungan kita dalam situasi tertentu. Ya, mungkin kita perlu keluar dari situasi itu untuk terhindar gitu ya dari suatu peristiwa yang besar. Nah, dan kadang-kadang kita menganggap itu suatu hal yang tidak baik barangkali ya, yang suatu ketika akan ada sesuatu yang besar, sesuatu yang besar. Ya, mungkin kita punya pengalaman juga hal ini ya. Ada satu kondisi yang terkesan kita itu stagnan, tapi justru stagnan atau semacam berhenti perkembangan, tapi justru itu menunggu situasi yang jauh lebih baik. Mungkin kita pernah punya pengalaman-pengalaman itulah. Ya. Nah, yang kedua dalam perikop ini, ya, bagaimana orang-orang yang diurapi, orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, bahwa kemanapun dia, ya bisa diterima gitu ya, bisa diterima, dan setiap peperangan yang dia hadapi ada keberhasilan. Dan mungkin inilah yang dipakai oleh orang-orang para penginjil gitu ya, nggak hanya dari antar kampung, antar provinsi, mungkin antar benua. Bagaimana mereka itu bisa hidup di sana dan melakukan pelayanan penginjilan dan diterima gitu ya. Dan yang mungkin saat ini juga banyak ya daerah-daerah yang belum terjangkau oleh pemberitaan firman, mungkin di daerah pedalaman Kalimantan, mungkin daerah pedalaman Papua sana, dan mereka saat ini menunggu orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk melayani. Dan bukan cuma itu aja ya, ada yang dari luar negeri itu ya, yang mereka itu melayani satu keluarga di daerah yang sangat pedalaman, dan dampak dari daerah pedalaman itu mereka menderita ya. Salah satu yang seringkali menjadi penyakit bagi mereka malaria. Dan apalagi bagi orang barat itu berbahaya karena mereka tidak pernah terpapar. Ada itu ceritanya itu di mana buku itu. Dan mereka bahkan sudah mendapatkan perawatan yang sangat serius gitu. Sangat serius. Tapi kemudian ada perbaikan dan dia kembali lagi ke daerah itu yang sebetulnya tidak boleh. Sebetulnya tidak boleh. Tapi begitulah, karena sukacitanya di dalam memberitakan firman Tuhan, dia tetap diberkati Tuhan untuk mampu bertahan itu. Dan saya kira itu iman yang bekerja, bukan logika. Dan mungkin itulah yang diimani oleh setiap orang percaya dalam setiap kehidupan, bahwa berkat Tuhan akan memberikan kemenangan. Iman itu akan memberikan kemenangan. Jadi marilah kita pun yang percaya, yang diurapi Tuhan, harus bijaksana, berhikmat, dan percaya kemanapun kita, dimanapun kita, berkat Tuhan akan menyertai untuk memberikan kemenangan demi kemenangan dalam setiap situasi. Ketuahan kalau si megikan kata di bata, yang si makaikan sahibas luh atau tupuari. Haleluya. Amin.